Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Di balik semua rutinitas kita, ada satu kenyataan yang sering banget nggak kelihatan. Kenyataan bahwa kita semua, ya, bener-bener semua, itu lagi menghadapi perjuangan yang orang lain nggak bisa lihat. Bayangin deh tempat-tempat yang biasa kita datengin, jalanan yang itu lagi, kantor yang kelihatannya normal, atau sekolah yang selalu rame. Semua tampak baik-baik aja kan? Tapi di balik pemandangan yang biasa itu, tiap orang di dalamnya punya ceritanya sendiri-sendiri. Nah, ini dia pertanyaannya. Sebenarnya, perjuangan apa sih yang tersembunyi di balik senyum dan kesibukan orang-orang di sekitar kita? Yuk kita coba intip sedikit lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan coba bedah beberapa contoh perjuangan yang gak kelihatan itu. Kisah-kisah yang mungkin relate banget sama kehidupan kita. Mari kita mulai dari sosok yang mungkin sering kita temui. Bisa jadi teman kantor, tetangga, atau bahkan keluarga kita sendiri. Kelihatannya hidupnya lurus-lurus aja. Rutinitasnya jelas, selalu ada, bahkan sering senyum. Pokoknya kelihatan aman terkendali. Tapi yang nggak kita tahu adalah apa yang terjadi waktu dia udah di rumah. Waktu sepi, dia mungkin sendirian, berjuang sama tekanan finansial, pusing mikirin gimana caranya semua tagihan kebayar, dan dia nggak akan cerita karena ngerasa harus kelihatan kuat. Sekarang, coba kita lihat sosok lain. Seorang remaja yang energinya luar biasa. Kita semua tahu tipe ini kan? Yang ketawanya paling kencang, yang selalu jadi sumber keceriaan di tongkrongan. Kelihatannya pede dan bahagia banget. Padahal, di balik tawa itu, ada pertarungan yang berbeda. Pertarungan di dunia maya. Setiap malam, dia mungkin nge-scroll media sosial, ngebandingin hidupnya sama postingan orang lain yang kelihatannya sempurna, dan akhirnya ngerasa dirinya kurang. Lanjut lagi, ada sosok ibu. Kelihatan seperti pahlawan super yang baterainya nggak pernah habis. Dia yang paling pertama bangun dan paling terakhir tidur. Dia ngasih segalanya buat keluarga, tapi jarang banget kedengaran mengeluh. Tapi di dalam hatinya, dia juga punya kebutuhan. Kebutuhan untuk diakui, untuk didengarkan. Di tengah kesibukan yang ngurusin semua orang, mungkin dia cuma pengen ada yang nanya, "Kamu capek ya?" Dan beneran mau dengerin jawabannya. Oke, terakhir kita lihat sosok anak yang baik-baik saja. Dia nurut, nilainya aman, nggak pernah bikin ulah. Dari kacamata orang dewasa, anak ini sama sekali nggak perlu dikhawatirkan. Namun di balik sikap tenangnya itu, ada tekanan yang nggak kelihatan. Rasa takut yang gede banget, takut bikin orang tuanya kecewa, takut gagal. Jadi setiap hari itu sebenarnya adalah pertarungan buat ngelawan rasa takutnya sendiri. Jadi, setelah kita lihat semua cerita tadi, apa dong benang merahnya? Apa sih yang sebenarnya menyatukan kita semua dalam perjuangan yang beda-beda ini? Intinya tuh ini, kita punya kecenderungan untuk langsung bikin kesimpulan cuma dari penampilan luar. Kita lihat orang senyum, kita pikir dia bahagia. Kita lihat orang tenang, kita pikir dia kuat. Padahal, seringnya, itu cuma sampulnya doang. Dan perjuangan yang gak kasat mata ini bentuknya bisa macam-macam banget. Ada yang berjuang melawan tekanan hidup, rasa gak pede, masalah keluarga yang disimpan rapat-rapat, atau mungkin masalah kesehatan. Atau bahkan perang melawan pikiran sendiri. Pada dasarnya, kita semua memikul beban kita masing-masing. Dan tahu nggak bagian paling luar biasanya apa? Walaupun mereka ngelewatin ini semua dalam diam, orang-orang ini tuh tetap bangun setiap pagi. Mereka tetap pergi kerja, tetap belajar, tetap mencoba tersenyum. Mereka terus maju. Itulah kekuatan manusia yang sesungguhnya. Terus, setelah sadar akan semua ini, kita harus gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, disinilah kita masuk ke bagian soal kekuatan dari sebuah kebaikan. Pesannya ada dua dan dua-duanya penting. Pertama, buat kamu yang mungkin lagi ngerasa capek berjuang sendirian, ingat ya, kamu nggak sendirian. Dan yang kedua, buat kita semua, pelajarannya sederhana. Pilihlah untuk jadi orang baik. Jangan pernah, sekalipun meremehkan kekuatan dari tindakan kecil. Sebuah sapaan hangat, senyuman yang tulus, atau pertanyaan sederhana yang nunjukin kepedulian. Buat kita, itu mungkin cuma sesaat. Tapi buat seseorang yang lagi punya hari yang berat, itu bisa jadi cahaya yang mereka butuhin banget. Jadi, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Sambil kamu lanjutin hari ini, ingatlah kalau setiap orang yang kamu temui itu lagi berjuang. Jadi, kira-kira hari siapa yang akan kamu buat jadi sedikit lebih ringan dengan kebaikan kecilmu hari ini?